Halo, gue Aris. Video ini gue langsung aja pengen ngebahas salah satu produk dari Warpweft Company lagi. Mungkin gue sebutnya WWCO aja ya, biar cepet dan gampang gue bilangnya. Dan ini sebenarnya udah video ke sekian kali ya gue bikin pembahasan tentang produknya WWCO. Karena sebelumnya gue pernah bikin store visit juga, terus pernah bikin beberapa review tentang jeansnya WWCO juga. Kali ini gue bikin lagi. Dan sebenarnya itu nggak sengaja juga sih, karena waktu itu gue emang pengen beli salah satu produk dari WWCO, terus teman gue juga di saat yang berdekatan ada yang beli produk dari WWCO, terus nawarin gue untuk dibuat video reviewnya. Sekarang ada teman gue lagi yang nawarin, mau nggak Riz untuk pinjam jeans dia untuk dibikinin video reviewnya. Dan gue pikir kenapa enggak, karena gue pikir-pikir kan emang untuk nambah-nambahin video di channel gue juga, dan mungkin buat yang nonton ada juga yang consider pengen beli jeans ini, dan buat nambah-nambahin referensi penonton juga. Jadi langsung aja, ini merupakan jeans WWCO dengan nama Mizu 2. Sebelumnya itu memang setahu gue ada Mizu yang pertama, ini tuh yang kedua. Jadi bedanya nanti apa, mungkin akan gue jelaskan singkat aja di pembahasannya. Jadi langsung aja kita bahas. Pertama-tama gue pengen ngebahas singkat aja soal packaging dari jeans ini. Jadi jeans ini kalau kalian beli emang dilengkapin dengan kantong seperti ini. Ini nama kantongnya Polymailer kalau nggak salah, dan memang sebelumnya pun di video review jeans WWCO gue yang sebelumnya emang ada juga kantong Polymailernya, cuman bedanya yang kemarin itu masih polos, warnanya abu-abu. Sekarang udah ada brandingan dari WWCO-nya seperti ini. Dan ini suatu upgrade yang kecil, tapi menurut gue cukup oke sih, dikasih dampak yang positif. Lanjut, setelah kantong juga sekarang jeans ini tuh dilengkapin oleh tag seperti ini. Ada 3 lembar sih, banyak banget ya menurut gue. Jadi itu desainnya memang putih, simple seperti ini, minimalis, warnanya putih, terus ada yang satu brandingan, yang satu care instruction, yang satu lagi cuma tulisan article, fabric, dan price, yang belakangnya polos. Menurut gue akan lebih efektif kalau misalkan tagnya nggak sebanyak ini sih, mungkin dibuat 1 atau 2, tapi informasinya lebih padat, cuman ya itu minor sih sebenarnya. Hanya input aja dari gue. Selanjutnya gue mau ngebahas soal flasher dari jeans ini. Memang untuk sebelum-sebelumnya, gue cukup suka banget dengan flasher dari WWCO, yaitu flashernya itu menggunakan fabric jeans yang dipotong terus disablon kemudian dijadikan flasher. Di jeans ini sekarang gue lihat flashernya udah menggunakan kertas seperti ini yang disablon biasa. Kayak gini, nggak begitu spesial menurut gue. Tapi ini nggak menjadi suatu hal yang major sih, karena kan ini flasher doang yang nanti dilepas, terus disimpan, atau bahkan dibuang. Jadi sebenarnya ya nggak penting-penting amat, cuman ya jujur gue lebih suka yang kemarin. Tapi walaupun sekarang dia menggunakan flasher yang menggunakan kertas seperti ini, udah bukan fabric jeans, ada sedikit tambahan packaging yang menurut gue kasih nilai plus, yaitu adanya stiker seperti ini, ada Warpweft Company Slim Straight ukuran 32, yang kasih kesan packagingnya lebih niat lagi sih. Jadi mungkin di satu sisi gue kurang suka dengan flashernya yang sekarang jadi kertas biasa doang, nggak pakai fabric jeans lagi. Cuman di sisi lain gue juga suka dengan adanya penambahan stiker seperti ini dan Polymailer yang sekarang ada brandingan ya. Jadi menurut gue ya impas lah ya, ada yang dikurangin, ada yang dilebihin. Dan seperti biasa untuk spek dari jeans ini akan gue tulis pada bagian sini. Dan pembahasan yang pertama gue pengen bahas dari material dari jeansnya. Jeans ini menggunakan material Indigo X Black, di mana warna warp dari fabric denimnya merupakan indigo dan warna weftnya black atau hitam. Beratnya 17 oz, right hand Unsun Forest, dan Selvage line-nya itu warnanya hitam tapi ada hint-hint warna copper seperti ini. Setahu gue untuk perbedaan Mizu yang pertama dan Mizu yang kedua ini adalah kalau Mizu yang pertama itu setahu gue memang nggak Indigo X Black kayak gini. Jadi itu untuk bagian warpnya indigo, terus untuk bagian weftnya ya warna abu-abu biasa gitu loh, warna yang natural aja. Dan sama-sama 17 oz. Cuman jujur kalau misalkan Mizu yang pertama itu menurut gue, kalau buat kacamata gue tuh waktu itu nggak terlalu spesial-spesial amat sih menurut gue. Kalau di batch kemarin itu gue jauh lebih tertarik ke Hikari yang kedua, karena menurut gue lebih berkarakter aja gitu menurut gue. Cuman untuk Mizu yang kedua ini menurut gue menawarkan hal yang lebih baru dan lebih menarik daripada Mizu yang pertama kalau menurut kacamata gue. Bisa dilihat dari warna dari fabric ini, menurut gue menarik banget. Jujur warnanya gue suka sih, warnanya tuh Indigo X Black, tapi sejujurnya warna weftnya itu blacknya agak kebiru-biruan kalau di penglihatan gue, sehingga kesannya kalau misalkan dilihat sekilas atau gue nggak dikasih tahu spesifikasinya, gue akan ngira ini warnanya Indigo X Indigo sih. Walaupun sebenarnya kalau dilihat lebih dalam lagi, emang untuk bagian weftnya itu warnanya sedikit lebih kehitaman daripada untuk bagian warpnya. Jadi misalkan buat kalian yang memang lagi nyari jeans Indigo X Indigo, mungkin ini bisa jadi alternatif. Menurut gue oke banget sih warnanya. Ngomongin soal karakteristik dari permukaan fabric denimnya, gue bisa sampaikan mungkin ini permukaannya lumayan agak hairy sih menurut gue, dan ini juga ada kesan-kesan yang agak slubby di permukaan jeansnya. Dan kalau kita ngomongin soal kekakuan pada fabric jeansnya, kalau
di-compare sama Hikari, waktu itu kan 17 oz juga yang pernah gue review, dan sama-sama Essential Series, menurut gue ini cenderung sedikit lebih soft daripada yang edisi yang Hikari itu. Dan gue malah sejujurnya lebih suka yang ini. Lanjut ke bagian hardware yang digunakan, ini masih sama sih sebenarnya, menggunakan material button yang warnanya hitam keabu-abuan seperti ini, yang ada brandingan dari Warpweft Company. Terus untuk bagian rivetnya juga masih sama, warnanya sama dengan buttonnya, hitam agak keabu-abuan, ada brandingan dari Weweco juga. Dan ini merupakan button dan rivet yang diproduksi dari YKK atau YKK. Kemudian untuk bagian coin pocket juga ada tab Warpweft Company yang warnanya abu-abu kehitaman seperti ini, yang emang dari dulu gue suka banget dengan detail ini, ditambah dengan adanya sedikit detail peekaboo salvage on coin bucket, tapi untuk bagian kirinya aja, jadi untuk bagian kanannya nggak ada. Ini kan jeansnya memang konsepnya menurut gue monoton ya, keseluruhan warnanya gini aja. Sedikit detail kayak gitu memberikan aksen yang cukup oke menurut gue, jadi enak dilihat. Nggak flat-flat amat, tapi di komposisi yang pas menurut gue. Untuk material pocket liningnya menggunakan fabric warnanya putih seperti ini, kemudian ada desain Warpweft Essential yang menandakan memang fabric pocket lining ini khusus dibuat untuk edisi Essential Series dari Weweco-nya. Kemudian untuk bagian leather patch pada jeans ini menggunakan leather dengan ketebalan 4 oz. Mungkin kalau kalian yang nggak tahu 4 oz itu berapa milimeter sih? Sebenarnya memang untuk satuan kulit itu lebih kebanyakan satuan internasional itu pakai oz ya. Dan mungkin ada tabelnya juga nih akan gue tampilkan di sini. Sebenarnya 4 oz itu kalau nggak salah setara dengan 1,5 mm atau 1,6 mm deh. Gue juga kurang lupa pastinya, akan gue tampilkan di sini. Jadi untuk ketebalannya sekitar 1,5 mm untuk leather patch-nya. Dan ini dijahit sekelilingnya sehingga tidak memungkinkan belt kalian untuk masuk ke bagian belakang leather patch-nya. Selanjutnya gue mau ngebahas soal detailing pada jeans ini, dan ini merupakan detail yang gue suka banget, yaitu untuk bagian back pocket-nya. Ada arcuate dari jeans ini yang warnanya biru loh. Gue suka banget dengan warnanya karena menurut gue unik banget sih. Walaupun memang untuk Weweco memang kebijakannya itu untuk seri yang Essential Series-nya itu arcuate-nya memang printed ya, atau painted. Jadi memang ini arcuate-nya itu kayak di sablon atau di print atau dilukis. Jadi lama-kelamaan bisa hilang. Cuman kemarin waktu pertama kali gue lihat jeans ini untuk pertama kali, gue juga kaget ternyata arcuate-nya keren banget, warnanya biru kayak gini. Fresh aja kalau menurut gue. Ditambah adanya detail embroidery warna biru kayak gini juga. Mungkin ini simbol namanya Mizu ya, gue juga kurang tahu sih sebenarnya tulisannya artinya apa. Cuman embroidery ini warnanya biru kayak gini, arcuate warnanya biru muda kayak gini juga. Dan mengingat jeans ini kan memang menurut gue lebih ke monoton ya, dimana emang stealth stitching juga untuk bagian jahitan yang ada di seluruh jeansnya. Detail-detail seperti ini menurut gue dibutuhkan sih kalau menurut gue dan preferensi gue, karena memberikan detail yang nggak flat-flat amat, tapi di komposisi yang nggak lebay gitu loh. Jadi kayak sedikit aja tapi enak dilihat, menurut gue kayak gitu sih. Kemudian untuk bagian detailnya ada raised belt loop, ada belt loop yang udah dibartek ke bagian yoke, raised back pocket opening, raised front pocket opening. Kemudian untuk bagian inseamnya juga single filed inseam. Ada hidden rivet juga. Kemudian untuk bagian hemnya juga chain stitched hem. Jadi stealth stitching untuk keseluruhan jeans ini, dimana memang keseluruhan benang yang digunakan untuk jeans ini warnanya memang indigo. Jadi senada dengan warna bagian warp dari fabric denimnya. Kemudian untuk bagian dalam ada label seperti ini, Mizu size 32, SS yaitu slim straight. Gue rasa itu sih untuk bagian detail dari jeans ini. Sebenarnya nggak terlalu banyak hal yang baru atau wah banget. Cuman tadi sejujurnya gue suka banget untuk bagian back pocket pada jeans ini, yaitu adanya embroidery warna biru muda dan arcuate-nya juga jadi biru muda. Menurut gue itu suatu hal yang fresh dan gue sih cukup suka ya dengan hal itu. Jeans ini size-nya 32 dan fit-nya adalah slim straight, dan langsung aja gue tampilkan fit pic-nya. Sebenarnya gue nggak mau berkomentar terlalu banyak untuk bagian fit pic-nya karena ini merupakan slim straight yang nggak jauh berbeda dari slim straight yang waktu itu pernah gue tampilkan juga untuk Exquisite series-nya. Jeans ini unsunforized, tapi gue memang kasih lihat fit pic before in-soak-nya aja karena ini jeansnya punya teman gue, dan emang ini kondisinya saat gue bikin videonya itu belum di in-soak. Dan hal yang mungkin bisa gue sampaikan sih cuman sesimpel, gue sih suka dengan fit slim straight dari Warpweft Company. Seperti yang udah gue singgung sebelumnya, kalau ini jeansnya itu gue dipinjemin, cuman untuk harga dari jeans ini akan gue tampilkan pada bagian sini. Kalau kalian minat untuk beli jeans ini atau nanya-nanya lebih lanjut, akan gue tulis juga untuk Instagram atau sosial media atau websitenya Warpweft Company. Buat kalian yang emang pengen minat untuk cari tahu lebih lanjut, kalian bisa cek aja untuk Instagram atau websitenya Warpweft Company-nya langsung. Oke, gue rasa sekian aja video review dan pembahasan gue terhadap Mizu 2 dari Weweco ini.
Akhir kata menurut gue jeans ini bakal cocok banget buat kalian yang memang mungkin lagi nyari jeans yang warnanya itu monoton ya, atau lagi nyari indigo x indigo. Menurut gue ini masih masuk banget buat kalian consider untuk kalian beli. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga follow Instagram @shumarlin. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.